Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Kurniawan dari Universitas Cyber Asia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tugas UTS di mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan judul Konflik dengan Ormas Lokal, Masyarakat Lokal. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Kurniawan, saya bekerja di PT XYZ sebagai General Affair dan Facility Coordinator. Lalu kita masuk ke analisa masalah. Konflik dengan ormas lokal ini sering terjadi di proyek pembangunan, terutama yang berada di wilayah padat penduduk atau yang memiliki struktur sosial kuat. Umumnya bentuk tuntutan yang disampaikan ormas ini mencakup permintaan untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja formal ataupun informal. Lalu ada yang menjadi vendor lokal project, yaitu sebagai supplier barang atau jasa. Lalu ada juga yang meminta dana sumbangan untuk kegiatan sosial atau kultural seperti perayaan hari besar atau keagamaan. Jika ini tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, konflik ini bisa menyebabkan gangguan operasional, lalu bisa terjadi juga intimidasi terhadap pekerja, lalu bahkan perhentian proyek sementara. Eh, di sini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya. Biasanya saat proyek dimulai, beberapa ormas lokal tuh datang dan meminta pekerjaan untuk anggotanya sebagai buruh proyek ataupun keamanan lokal. Nah, mereka juga mengusulkan agar perusahaan menggunakan vendor bahkan bangunan milik anggota ormas, lalu ada juga konsumsi, transportasi, dan lain-lainnya. Lalu ada juga permintaan rutin untuk sumbangan pada acara keagamaan dan hari besar nasional. Nah, cara perusahaan menindak tindakan organisasinya itu biasanya manajemen project melakukan dialog terbuka dengan tokoh ormas. Kita lakukan pertemuan yang ngobrol santai biasanya ya. Lalu kita bentuk komite komunikasi masyarakat lokal, itu biasanya isinya biasanya ketua Karang Taruna, lalu tokoh masyarakat, ormas, LSM dan sebagainya. Lalu kita di situ biasanya eh, ada kesepakatan bahwa ada presentasi tertentu dari tenaga kerja kasar direkrut dari masyarakat lokal. Itu biasanya kebijakan dari perusahaan. Bisa 70-30 ataupun 60-40 dan sebagainya. Tergantung kebijakan. Lalu ada juga dana CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Itu biasanya dialokasikan sebagian untuk acara sosial, tetapi dengan pengawasan ketat dan transparansi. Tidak semena-mena uang diberikan ke mereka. Lalu kita masuk ke analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori. Namun aktualnya nggak seperti ini ya. Yaitu kelebihannya pendekatan partisipasi meningkatkan legitimasi proyek di mata masyarakat, memperkuat hubungan industrial harmonis, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif. Lalu juga menurunkan resiko sabotase atau gangguan operasional. Nah, kekurangannya potensi praktek nepotisme atau non-kompetensi SDM bila perekrutan tidak berbasis merit. Intervensi eksternal dapat mengganggu struktur manajemen SDM formal. Lalu beresiko pula menciptakan ketergantungan atau tuntutan berulang, bahkan di luar kewajaran CSR. Lalu perusahaan juga kesulitan untuk menegakkan standar kerja dan K3 jika tenaga kerja direkrut secara informal dari ormas. Lalu saran dan solusi realistisnya yaitu kebijakan rekrutmen lokal struktur ya kita buat kerangka formal bahwa perekrutan dari ormas hanya dilakukan jika calon memenuhi kualifikasi kerja minimal dan dilakukan secara tertulis dan transparan. Contoh,
kita wajibkan untuk medical check up sebelum perekrutan dan tidak ada catatan kriminal di kepolisian. Lalu ada program CSR berbasis kebutuhan real. Salurkan dana sumbangan dalam bentuk program pengembangan komunitas. Itu seperti pelatihan kerja, UMKM maupun beasiswa ke masyarakat yang kurang mampu. Bukan hibah, bukan kita langsung hibahkan tanpa laporan. Lalu ada bangun forum komunikasi bersama. Jadi kita bikin seperti grup WhatsApp dan sebagainya lah. Itu kita libatkan ormas, tokoh masyarakat, LSM, bahkan kita gandeng Polri dan TNI sebagai perwakilan dalam forum rutin untuk dialog dan pelaporannya. Lalu ada pendampingan oleh tim community relation. Ini manajemen SDM perlu melibatkan tim khusus yang memiliki kompetensi komunikasi sosial dan negosiasi konflik. Lalu kita masuk ke pelajaran untuk pengembangan kompetensi SDM pribadi. Perlunya keterampilan komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Pentingnya memahami konteks sosial budaya tempat proyek berada. Kalau mampu menjadi jembatan antara kepentingan organisasi dan masyarakat lokal, tanpa mengorbankan profesionalisme dan integritas. Ke depan, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam manajemen komunitas dan stakeholder engagement. Karena hal ini sangat krusial dalam proyek-proyek berskala besar atau berlokasi sensitif, seperti kawasan industri, kawasan pabrik, dan sebagainya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.